Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Nisef Poera Erazibua. NIM 181011400213. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Leksikal dan Analisis Sintaks. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, kita terlebih dahulu harus mengerti apa yang dimaksud dengan teknik kompilasi. Teknik kompilasi merupakan teknik untuk melakukan pembacaan suatu source program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke pembahasan. Bagian A, analisis leksikal. Analisis leksikal merupakan antarmuka antara kode program sumber dan analisis sintaktik atau parser. Analisis ini mengerjakan pengelompokan urutan-urutan karakter ke dalam komponen pokok, yaitu identifier, delimiter, simbol-simbol operator, angka, keyword, noise word, blank, komentar, untuk menghasilkan suatu token leksikal yang akan digunakan pada analisis sintaktik. Ada dua aspek penting pembuatan analisis leksikal, yaitu pertama, menentukan token-token bahasa. Kedua, mengenali token-token bahasa dari program sumber. Selanjutnya, tugas-tugas analisis leksikal yaitu 1. Konversi program sumber menjadi barisan token. Yang kedua, menangani kerumitan sistem masukan dan keluaran. Sedangkan tugas-tugas tambahan analisis leksikal yaitu penghilangan komentar dan white space. Kemudian konversi literal atau konstanta numerik menjadi tipe data tertentu. Sedangkan tahapan analisis leksikal yaitu bagian A, single one pass, yaitu terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena bentuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum parsing dimulai. Tahap kedua yaitu tahap separate pass. Scanner memproses secara terpisah, dilakukan sebelum parsing. Hasil scanner disimpan dalam file. Keunggulan sistem ini adalah ukurannya kecil dan tetap, sehingga lebih efisien dalam bekerja. Selanjutnya, implementasi analisis leksikal. Bagian A, pengenalan token. Bagian B, pendeskripsian token. Bagian C, implementasi analisis leksikal. Bagian D, penanganan kesalahan di analisis leksikal. Selanjutnya, input buffering. Perancangan analisis leksikal seharusnya dapat membuat buffering, masukan yang membantu mempercepat proses pembacaan dari file serta mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir, besaran leksik atau token. Besaran pembangun bahasa atau leksis meliputi identifier, yaitu huruf dan angka. Yang kedua, nilai konstanta, yaitu yang terdapat pada program berupa nilai integer, real, bulan, karakter, string. Dan yang terakhir, operator atau delimiter. Yang termasuk operator adalah operator aritmetika, sedangkan delimiter berguna sebagai pemisah atau pembatas. Bagian kedua, analisis sintaks. Analisis sintaks atau yang biasa disebut hierarki atau parsing adalah bagian kedua dari compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh analisis leksikal. Tugas-tugas analisis sintaktik ini yaitu pertama, pengelompokan token-token ke dalam kelas sintaks seperti prosedur, statement, expression. Yang kedua, grammar, yaitu adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Yang ketiga, proses pendeteksiannya
atau pengenalan token yang disebut dengan parsing. Yang keempat, pohon sintaks yang digunakan untuk analisis semantik yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Selanjutnya, tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Selanjutnya, pohon sintaks. Pohon sintaks atau pohon penurunan adalah berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi simbol-simbol terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Selanjutnya, error handling atau penanganan kesalahan adalah suatu bagian penting pada sebuah compiler modern. Compiler dengan kemampuan error handling yang tidak baik tidak akan diterima oleh pengguna, bahkan walaupun itu dapat menghasilkan kode yang benar untuk program yang baik sekalipun. Secara umum terjadi kesalahan error dalam suatu program yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu analisis lexical error, kedua syntactic error, 3 semantic error, dan logical error. Selanjutnya, metode parsing. Metode parsing perlu merhatikan 3 hal, yaitu waktu eksekusi, penanganan masalah, dan penanganan kode. Berdasarkan metodenya, ada 2 metode, yaitu top down, artinya penelusuran dari root ke left atau simbol awal ke simbol terminal, yang meliputi backtrack atau backup, dan no backtrack. Sedangkan metode yang kedua yaitu bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari left ke root. Baik, demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.